Kita bersyukur sama Allah yang pertama, hati kita dilembutkan untuk hadir majelis ta'lim. Ini nikmat dari Allah. Bayangkan kita bisa datang ke sini karena Allah Azza wa Jalla lembutkan hati kita untuk bisa hadir di tempat kebaikan. Kalau bukan karena taufik Allah, kita nggak mungkin hadir di sini. Betul apa betul? Allah berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah." Itu jargonnya orang soleh. Saya tidak mungkin melakukan kebaikan kecuali taufik dari Allah. Kemudahan datangnya dari Allah. Kok tiba-tiba saya sholat? Saya mau sholat bukan karena saya pintar, bukan karena saya cerdas, bukan karena saya hebat, tapi karena Allah memudahkan hati saya untuk saya ibadah kepada Allah. Ini yang harus kita syukuri. Kaki kita mau melangkahkan, bayangin. Datang ke sini pakai mobil. Mobilnya pakai bensin. Bensinnya pakai duit apa pakai daun? Pakai duit. Kira-kira kalau ke sini datang berkurang duit apa bertambah duit? Kalau secara matematika. Secara matematika berkurang loh. Kan tujuan di sini kita bukan mau jualan. Bukan mau dagang kerudung, bukan mau dagang baju syar'i. Kita ke sini mau duduk menuntut ilmu. Bukan cari dunia. Rela kita keluarin bensin, bayar tol. Bahkan ada yang mungkin sakit kakinya. Dia datang ke sini, bunda datang ke sini. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa dengan hadir majelis ta'lim kita dapat 4 yang gak akan didapetin oleh mereka yang di luar sana. Ingat, tolong jadikan ini motivasi buat diri saya, bunda semua. Hanya orang yang hadir majelis ta'lim yang dapat bonus 4 dari Allah Azza wa Jalla. Yang lainnya nggak dapat. Tolong, saya selalu ulang-ulang dimanapun majelis ta'lim. Yang pertama kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah ghashiyatuhumur rahmah haffathumul malaikah dzakarallahu fiman indahu. Oh, halo. Halo, kumaha damang. Ya, 4 nggak akan ada dapat. Makanya ibu nggak apa-apa, saya berjuang ya Allah. Bahkan saya rela kasih saya jiwa saya, harta saya untuk bisa hadir majelis ta'lim. Kenapa 4? Yang nggak akan ibu bisa beli dimanapun, nggak ada di toko manapun, nggak ada di negara manapun, adanya di majelis ta'lim. Yang pertama apa? Anzalat alaihim sakinah. Allah kasih kebahagiaan. Kebahagiaan ini bunda mahal harganya. Mahal harganya. Seluruh manusia di dunia, hatta di luar kita nih, pengen nyari bahagia hidupnya. Dia banting tulang, peras keringat, pergi pagi pulang malam untuk dapat duit. Ketika sudah hartanya banyak, dia nggak menemukan kebahagiaan. Dia temukan di situ anaknya pecandu narkoba. Dia temukan di situ istrinya membangkang. Dia temukan hidupnya penuh dengan kerusakan. Bukan duit berarti yang bahagia. Yang bahagia kita apa? Allah Azza wa Jalla. Dan Allah pasti ngasih bahagia orang yang hadir majelis ta'lim. Apa aktivitas kita nih? Cuma setengah jam, 1 jam. Apa aktivitas kita? Cuma 1 aktivitas kita. Nggak ada yang lain. Baca Al-Quran dan membahas isi. Ini bu, sumber bahagia. Jadi jangan cari bahagia di tempat manapun. Salah alam. Bilang sama Bunda Nunun, mulai hari ini Bunda, tolong WA saya kalau ada pengajian. Kenapa? Saya pengen bahagia. Bahagianya saya cuma di sini, majelis ta'lim. Dimanapun, teh Luki di mana teh, kayak kejar teh. Kebahagiaan itu harus diusahakan. Gak bisa datang turun dari langit, Allah kasih bahagia. Bahagia hadir majelis ta'lim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kata Allah Azza wa Jalla, dialah Allah satu-satunya yang punya bahagia, kunci bahagia. Dia kasih, Allah kasih. Kebahagiaan ini hanya untuk orang beriman. Jadi bahagia jangan salah alamat cari dimanapun. Saya ketemu bunda saya satu saat, Bunda Nunun. Saya tausiah di LP Cipinang. Bara napi di situ. Ketika saya tausiah, Bapak kenapa masuk penjara, Pak? Oh, saya masuk penjara karena narkoba. Terus saya tanya, kenapa pakai narkoba? Waduh, saya Pak rumah tangga berantakan, anak nggak tahu kemana. Saya nyari bahagia. Saya nyari bahagia dengan apa? Saya pakai narkoba. Biar saya bisa lari dari masalah saya. Tuh lihat, salah nyari alamat bahagia. Seandainya dia tahu alamatnya, dia nggak mungkin masuk penjara.
Sampai rela cari bahagia dia pakai narkoba, membunuh dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri. Nauzubillah min. Ya bunda, enggak bahagia bukan ada di Singapura dengan beli barang-barang branded. Bahagia bukan ada di manapun, bahagia. Mohon maaf lahir batin kalau kata orang Jerman, hampura, hampun itu di sini kebahagiaan kita. Rela kasih bensin, rela yang saya bilang tenaga, waktu kita berikan buat siapa? Untuk ngejar bahagia yang hakiki. Sampai ada satu saat saya pernah ngajar di sebuah masjid. Saya tanya jamaahnya, dari mana Pak? Rumahnya di Padang. Dari Padang untuk ngejar tausiah kami bunda, dia rela beli tiket pesawat. Inilah orang yang cerdas. Dia tahu kebahagiaan ada di majelis ta'lim. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang hadir majelis ta'lim, Allah liputi dia dengan rahmat kasih sayang. Allah cinta sama dia. Allah sayang sama dia. Ayah bunda kalau sudah disayang sama Allah, angkat tangan, belum ngomong, Allah sudah penuhi hajat kita. Pengen anak kita rajin sholat, orang ibunya hadir majelis taklim, ibunya hadir tempat-tempat kebaikan, baru ngangkat aja, Allah udah penuhi hajatnya dia. Pengen nggak sih? Saya mau nanya di sini nih, sama bunda di sini, pengen nggak punya anak zuhur jam 12, tapi jam 11.45 anak bunda menghamparkan sajadah, kemudian ngambil air wudhu, tanpa disuruh, tanpa dimarahin, tanpa dipukul, seperti itu anak kita. Mau nggak? Tunjuk tangan yang mau. Itu ciri siapa? Ciri ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kita bu mau nyuruh anak kita sholat, kita marahin, kita omelin, bahkan tidak jarang kita kesel, kita pukul. Nggak mau kita. Makanya ya Allah ya Rahman ya Rahim, kenapa Imam Bukhari bisa jadi Imam Bukhari? Karena ibunya yang solehah. Ibunya hadir majelis taklim, ikut kajian para ulama. Imam Bukhari lahir dalam keadaan buta, tidak punya mata, tidak bisa melihat. Ibunya tahajud malam, ya Allah kasih anak saya penglihatan. Datang ke tabib, kata dokter nggak bisa bu, anak ibu kena glukoma, jadi nggak bisa melihat lagi. Ini udah permanen butanya. Dia yakin yang ngasih penglihatan tuh Allah, bukan dokter. Yang ngasih penglihatan bukan obat. Allah Azza wa Jalla. Dia malam lagi tahajud, minta lagi sama Allah, ya Allah kasih penglihatan anak saya. Nama anak saya adalah Muhammad bin Ismail Al-Bardizbah. Bukhari itu nama tempat yang ada di Uzbekistan. Siapa yang pernah ke Uzbekistan? Teologi udah ada di Samarkand. Itu tempat wafatnya, lahirnya di Bukhara, Uzbekistan. Jadi Imam Bukhari bukan orang Arab. Bukan orang yang hidup di negara berbahasa Arab. Tapi subhanallah namanya menggelegar seluruh dunia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan hadisnya paling sahih setelah Al-Quran. Kitab yang sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Padahal lahir dalam keadaan buta. Kemudian apa yang bisa bikin melihat? Doa ibunya. Ibu yang dirahmati Allah. Ibunya doa, ketika doa kelamaan berjam-jam ketiduran. Ketika ketiduran mimpi, dihadirkan mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam hadir di mimpi ibunda Imam Bukhari. Wahai ibunda, ayo sekarang bangun. Anak kamu udah bisa melihat. Terbangun dari tidurnya, ngelihat Imam Bukhari udah lari-lari. Udah bisa melihat. Jadi rahmat Allah kita butuh. Gimana cara memancingnya? Majelis Cipete. Namanya Majelis Cipete, Wun. Kajian Cipete. Nama majelisnya? Pengajian Cipete. Pengajian Cipete. Bunda, saya yakin orang yang hatinya besar, pasti saya yakin siapa yang mau kajian ke sini nggak akan ada dilarang. Betul. Insya Allah bulan depan 1.000 orang setuju. Islamic Center ada di sini. Ya. Rahmat Allah di sini. Kemudian yang ketiga, orang yang hadir majelis ta'lim, hafathumul malaikah. Ibu dapat backingan. Backingannya bukan polisi. Backingannya bukan jenderal, backingannya bukan preman, backingan kita siapa? Makhluk yang disucikan Allah. Namanya malaikat yang terbuat dari cahaya. Yang satu malaikat kalau dia mengepakkan sayap, bumi tertutup. Dia yang akan melindungi kita. Yaitu para malaikat. Allah utus untuk menjaga orang yang hadir majelis taklim. Keluar rumah lagi nyebrang jalanan dia lindungi supaya nggak ketabrak. Ada orang yang mau jahatin ibu, mau kasih sihir, kasih santet,
kasih penyakit ain karena mata hasad, dijaga sama malaikat. Orang yang hadir majelis taklim dilindungi. Tinggal sekarang keyakinan kita, semangat kita untuk hadir majelis taklim, continue, konsisten sampai kita wafat. Amin ya rabbal. Karena hati gampang terbolak-balik. Hari ini rajin, besok malas, besok mager, malas gerak. Hari ini wah semangat, besok itulah pentingnya punya teman-teman soleha, komunitas. Makanya selalu saya nasihati diri saya, kalau saya mau baik sampai mati, jangan salah milih teman. Karena salah milih teman, dampaknya bukan hanya dunia, di akhirat kita juga bisa terseret ke neraka. Tolong Bunda buka Quran sekarang, surat Asy-Syu'ara 99, 100, 101. Ini karena halal bihalal, jadi kajiannya umum dulu deh teh ya, jangan langsung ngegas terlalu serius. Kita bikin ngajinya sersan, serius tapi santai ya Bunda. Santuy. Surat Asy-Syu'ara, Quran surat 26 ya. Iya, ayat 99, 100, 101. Pentingnya ikut pengajian Cipete, ada di Quran. Di surat itu disebutin itu. Komunitas ini nih, komunitas dahsyat, dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mau baca, bantuin saya. Iya. Siap. 99, 100. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. Itu bunyi ayat. Ya, Asy-Syu'ara. Ya. Sampai 101, 100, 101 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Oke, terus, benar. Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Masya Allah, lihat Bunda. Tadinya dia baik Bun, rajin sholat, rajin ngaji, Quran, khatam Quran. Dia punya teman, naudzubillah min dzalik, yang hobinya dunia, menjadikan dunia target hidupnya. Akhirnya dia ajak nongkrong sama temannya yang ahli dunia. Tadinya ngaji, dia lepaskan pengajian. Tadinya dia sholat, dia tidak sholat. Tadinya dia Quran, dia gak Quran gara-gara teman. Betapa teman itu bisa mempengaruhi akhlak seseorang, karakter seseorang. Dikatakan oleh syair Arab, inna sahiba sahibun, sesungguhnya teman bisa narik magnet. Subhanallah, betapa lihat auranya Teh Luki, aura kebaikan. Enggak, ini kita ngomong punya majelis taklim, ngajak orang mau hadir. Inilah teman-teman surga kita. Teh Bunda Nunung bisa punya pengajian berapa tahun nih Bunda? Udah lama, saya udah 20 tahunan lebih, Masya Allah. Saya 20 tahun lalu masih SD. Jadi belum diundang ya Bun ya. Undangannya setelah 20 tahun. Masya Allah. Jadi teman soleh Bun, kalau udah punya teman yang soleh yang ngajak kita kebaikan surga kayak begini, rangkul tangan. Ini teman paling berharga, lebih berharga dari dunia seisi. Jadi teman yang soleh, teman yang berharga bukan yang ngajak kita ke kafe, bukan yang ngajak kita ke restoran, bukan yang ngajak kita ke arisan, bukan. Tapi yang ngajak kita kemana? Pengajian. Makanya bersyukurlah kalau ada arisan di dalamnya pengajian, betul nggak? Kalau cuma arisan doang saya nggak ikut. Tapi kalau arisannya ada pengajian saya mau ikut. Karena saya ikut bukan buat arisannya. Saya ikut buat pengajian. Itu yang bawa saya ke surga. Setuju apa enggak? Jadi ayat itu Bunda ngajarin kita arti berharganya teman soleh. Teman soleha. Gak punya teman soleha terseret ke neraka. Saya mau cerita. Siapa yang mau dengerin saya cerita? Bunda. Wah, kayaknya lemes semua. Saya pulang deh nih. Takbir. Nah, semangat dong.
Bunda tahu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sama kayak kita. Waktu kecil punya teman main. Nabi SAW diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Bi'tha ba'dal bi'tha itu umur 40 tahun. Sebelum 40 tahun bahkan masa kecil Nabi punya teman-teman kecil pun. Bersosialisasi, bermuamalah. Assalamualaikum Bunda, ahlan wa sahlan wa marhaba. Bikhair. Alhamdulillah. Wah, Syarifah nih Umi kita. Mesti cium tangan sama Umi. Hah? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Bunda, jadi sampai lupa tuh ngomong apa. Umi, Bunda Nunun. Ini Nabi Muhammad SAW punya teman kecil, teman main. Kalau kecil kita main, anak laki-laki main apa biasanya kalau bareng? Main kelereng, main apa? Ini apa? Layangan. Nabi SAW punya teman kecil. Ketika Nabi SAW diangkat jadi Rasul, kerjaan Nabi apa? Mengajak orang masuk Islam. Itu nggak ada lagi di otak Nabi SAW, di pikiran Nabi, di hati dia, gimana orang bisa menyembah Allah. Itu target Nabi. Makanya Nabi SAW berhasil dakwah 23 tahun. 10 tahun dakwah di Madinah, 13 tahun dakwah di Mekah Al-Mukarramah. Nah, ketika Rasulullah SAW di Mekah, ada seorang teman kecil Nabi, dia belum masuk Islam. Namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Bunda catat namanya. Jadi pelajaran hidup buat kita. Uqbah bin Abi Mu'ayth. Mim ain ya ta. Uqbah bin Abi. Aduh, kok nggak bisa ngikutin sih. Ikutin. Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nah, itu bisa. Itu teman kecil Nabi SAW. Ketika Nabi diangkat jadi Rasul, ini Uqbah orang baik. Diceritakan dalam sejarah, Bu, kana hakiman, orangnya bijaksana, orang baik nih, punya teman banyak, punya sahabat banyak. Kata Uqbah bin Abi Mu'ayth, Muhammad, engkau teman kecil saya. Saya ada proyek gol, saya ada bisnis sukses. Saya mau ajak kamu makan malam di rumah saya. Subhanallah. Teman-teman kecilnya diajak reunian. Diajak sama Uqbah bin Abi Mu'ayth ngumpul. Lihat Nabi kita Muhammad, karena dia udah diangkat Rasul SAW, beliau SAW diangkat jadi Nabi Rasul, punya kewajiban mengajak manusia. Uqbah belum masuk Islam. Kata ibu, apa kata Nabi SAW? Saya mau nanya Bunda, kalau ada hidangan nasi kebuli, ada Ummu Ali, ada maklubah, ada Syai Adni, Bunda jujur langsung mencicipi nggak pas datang? Langsung dong mencicipi. Nabi kita SAW enggak. Otaknya bukan makanan. Otaknya ngajak manusia dapat hidayah Allah. Apa Nabi kita SAW? Nabi angkat tangannya. Uqbah, saya ini sahabat kamu. Saya ini teman kamu. Saya bakal makan makanan kamu, tapi kamu masuk Islam dulu. Kata Nabi SAW. Yang lainnya biarkan makan saya, bukan itu tujuan saya datang. Bukan buat makan. Saya pengen kamu masuk Islam. Sampai Nabi mengatakan, lan aqula ta'amaka walan ashraba syarabaka hatta tuslim. Kata Nabi, saya nggak mau nyentuh makanan kamu, minuman kamu sebelum kamu mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha. Uqbah melihat Nabi kita Muhammad orang yang berakhlakul karimah. Nabi SAW amin, orang yang amanah. Orang kafir Quraisy kalau mau pergi keluar kota, barangnya dititipin ke Rasulullah. Dan Nabi nggak pernah bohong sekalipun. Dakwanya diterima. Yang nggak menerima dakwah Nabi siapa? Orang yang sombong. Yang tidak menerima dakwah Nabi apa? Yang takut bisnisnya terganggu. Nah, itu biasanya tuh. Tapi hatinya bersih langsung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Uqbah hatinya bersih awalnya. Dia mengucapkan kalimat syahadat. Gempar satu Mekah. Karena Uqbah ini termasuk orang kaya, punya kedudukan di mata orang-orang Mekah. Gempar satu Mekah. Kebetulan masuk postingan Lambe Turah. Uqbah masuk Islam. Apa yang terjadi Bundaku? Teman dia yang lain. Jadi teman itu teman kita Bunda, kacamatanya teman surga, teman neraka. Teman surga yang ngajak pengajian, teman neraka yang ngajak dugem, yang ngajak ke diskotik, ya.
yang ngajak na'udzubillah bin zalik ke tempat apa namanya PSK. ada 1 kiloan PSK. Kalau ini bukan kiloan. Apa yang terjadi bundaku? Temen dia yang lain neraka namanya Abu Jahal. Catat, Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Ini teman neraka. Abu Jahal kita tahu bencinya kepada Islam. Umayyah bin Khalaf siapa bu? Juragannya Bilal bin Rabah, yang nyiksa Bilal bin Rabah. Apa kata Abu Jahal, teman akrab daripada Uqbah bin Abi Mu'ayth? Waduh, ini Uqbah udah berani sama kita nih. Didatengin kan karena berita sudah nyampe seantero Makkah, didatengin Uqbah. Uqbah, kita dengar kamu sudah murtad dari ajaran nyembah berhala. Kita dulu punya patung Hubal, Lata, Manat, Uzzah. Kita punya patung, kamu udah menyelisihi nenek moyang. Kata Uqbah, iya dong, Muhammad kan orang baik. Muhammad gak pernah minum minuman keras, Muhammad tidak pernah sama perempuan. Nabi Muhammad benar utusan Allah. Oke, kata Uqbah, kata Abu Jahal dan Umayyah, sampai dia mengatakan seperti itu. Ya udah kalau begitu Uqbah, kalau engkau memilih berteman dengan Muhammad, wajhuka ala wajhi haram. Itu orang Arab kalau udah ngomong begitu, Bu, artinya saya nggak mau ketemu wajah kamu lagi. Kalau orang Jakarta bilang lu gue N. Ya, persahabatan itu memilih, nggak mungkin nggak milih bunda. Persahabatan itu prinsip, idealisme. Apa yang dilakukan oleh Uqbah? Aduh, dia mikir-mikir. Kalau berteman sama Nabi Muhammad harus dakwah. Kalau berteman sama Nabi Muhammad jihad, mengorbankan nyawa untuk agama. Tapi kalau berteman sama Abu Jahal enak, bisa minum, bisa nongkrong, bisa ketawa, main judi, nongkrong, hati memilih. Ternyata dia katakan apa Bu? Dia memilih lebih berteman dengan Abu Jahal daripada sama Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad SAW udah sempat syahadat di depan Nabi Muhammad. Tapi gara-gara teman, dia rela ngorbankan surganya demi neraka. Gara-gara teman. Apa kata dia? Tadi saya waktu ketemu Muhammad saya bercanda. Just kidding. Karena Muhammad gak mau makan makanan saya, gak mau minum minuman saya malu sama tamu-tamu yang lain. Makanya saya syahadat aja deh. Saya lebih berteman sama kalian. Tetapi manusia laknat Abu Jahal ini pun dia gak tinggal diam. Dia ngasih persyaratan. Kalau kamu mau persahabatan kita kembali terjalin, kamu harus melakukan syaratnya. Apa syaratnya bunda? Datangi Muhammad, i'ti ala Muhammadin wabsuk ala wajhi waqfur ala dini. Kamu datengin Muhammad sekarang juga, ludahi wajahnya dan ingkari agamanya, dan ingkar sama agamanya, dan engkau lakukan yang kami suruh. Dia datang ke Ka'bah, Nabi lagi sujud. Bunda, halo bunda. Datang ke Nabi Muhammad SAW, bunda. Nabi lagi sujud di Ka'bah, di Masjidil Haram. Apa yang dilakukan manusia busuk ini bunda? Dia injak kepala Nabi Muhammad dengan kakinya. Dia injak, dia ludahi Nabi kita SAW yang paling mulia. Manusia yang semua mengantarkan kita ke surga. Kemudian dia katakan, kafartu bidinik. Saya ingkar sama agama kamu. Turun ayat dari Quran surat Asy-Syu'ara. Quran yang mengatakan apa? Quran surat Al-Furqan. Quran surat Al-Furqan tentang Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ya, ayat ke-30 31. Ayat 27 28 29. Mohon maaf, 27 28 29. Al-Furqan. Ya wailata. Apa ketika Nabi Muhammad dihina agamanya, Nabi nggak tinggal diam. Nabi kalau pribadinya dihina, Muhammad engkau gila, Nabi SAW sabar. Muhammad engkau tukang sihir. Tapi kalau yang dihina agama, Nabi SAW nggak tinggal diam. Nabi berdoa di depan Ka'bah. Sebentar dulu bunda, nanti ayatnya kita bahas. Sebentar dulu, ceritanya kita habisin dulu. Ceritanya kita tuntaskan dulu. Apa yang dikatakan bunda Nabi kita SAW? Karena dia sudah menghina agama. Allahumma qatil Uqbah. Allahumma qatil Uqbah. Ya Allah, bunuh si Uqbah. Bunuh si Uqbah. Apa yang terjadi bunda di perang Uhud? Uqbah meninggal dalam keadaan
konyol, kufur, ya, dan dia dipastikan masuk neraka oleh Allah Azza wa Jalla dari langit ketujuh. Ya, dia dipastikan masuk neraka, dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib di perang Uhud. Padahal ibu bisa bayangin kan, sempat masuk Islam, tapi tiba-tiba dia keluar dari Islam gara-gara siapa? Teman, sahabat. Makanya Allah Azza wa Jalla ayat 27, 28, 29. Saya bacakan ya Bunda ya, biar cepat nih. Soalnya saya izin Bunda Nunun, saya setelah ini harus ke Hotel Windham. Sahabat saya lagi tasyakuran. Gak apa-apa Bunda ya. Tapi nanti tenang. Nanti saya mau ngundang Bunda semua ke rumah saya. Siapa yang mau main ke rumah saya? Saya mau jamu, nasi kebuli, nasi mandi. Saya janji nih. Janji adalah hutang, biar persahabatan kita sampai surga. Ya saya nggak mau datang ke sini selesai kita nggak ketemu lagi, jangan. Jaga persahabatan kita sampai kita mati. Saya kepengen nanti jenazah saya disolatin Bunda dulu. Atau Bunda Nunun, siapa di antara sini yang wafat, saya sholat. Bunda, kita nggak tahu siapa yang duluan. Bisa jadi Bunda duluan, saya belakangan. Kan nggak ada yang tahu. Bunda Nunun, maksud saya gini, sahabat ini Bunda yang menentukan nanti ketika sholat jenazah kita. Coba bersahabat yang nggak pernah ngaji, kira-kira hafal nggak doa sholat jenazah? Boro-boro. Bener gak? Dia nggak pernah pegang Quran, dia nggak pernah sholat, datang ke jenazah kita takbir. Kalau ibu-ibu saya tahu doa sholat jenazah, makanya bertemanlah dengan orang soleh. Dikatakan oleh Imam Hasan Al Basri, istaghfiru min ashabi salihina fid dunya fa innahum yanfa'unaka yaumal qiyamah. Banyak-banyaklah kalian berteman dengan orang soleh di dunia karena mereka punya dampak manfaat di akhirat. Oh nggak apa-apa, oh dia rumahnya ngontrak tipe 21, tapi dia ustaz, dia ngaji, dia sholat tahajud. Saya lebih senang berteman sama dia dibandingkan saya berteman dengan orang yang rumahnya 1 hektar tapi nggak ada ibadah di dalamnya, dan dia nggak pernah ngajak saya ibadah. Jadi dari sekarang memilih hati, filter. Kita berteman dengan sahabat-sahabat yang mengingatkan kita akhirat, bukan sekedar teman-teman yang cuma mengingatkan kita dunia. Belajar dari Uqbah bin Abi Mu'ayth. Apa kata Uqbah bin Abi Mu'ayth, Bunda? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Apa kata dia? Ya Allah, seandainya saya enggak temenan sama dia nih, sama Abu Jahal, sama Umayyah bin Khalaf. Saya mau nanya, orang sudah mati bisa balik lagi enggak ke dunia? Ya bisa. Makanya nggak ada dalam Islam arwah gentayangan. Bunda bisa buka Quran surat Al-Mu'minun ayat 99, 100, nggak ada arwah gentayangan. Kemarin heboh film Vina 7 hari sebelum. Pernah nonton? Beritanya yang dibunuh di Cirebon. Ya, kayak waduh, Bunda berarti belum baca berita. Ini beritanya heboh. Nggak usah nonton filmnya. Kita nonton beritanya aja. Jadi Bunda, diceritakan temannya kesurupan, temannya si Vina ini kesurupan, masukkan air, kemudian menceritakan tragedi dibunuhnya. Nah, itu yang masuk bukan rohnya Vina yang meninggal ya, yang masuk adalah jin. Bisa jadi jin korin yang menyaksikan ketika dia dibunuh. Dalam Islam orang yang sudah mati nggak mungkin balik lagi ke alam dunia. Jadi kalau ada, mohon maaf siapapun, mau dia labelnya ustadz pun menyampaikan ke Bunda, oh nanti hari ke-7 ada di genteng. Oh nanti hari ke-40 ada di halaman rumah. Oh nanti hari 100 ada di rumahnya Pak RT. Nah, mohon maaf, ini bukan akidah orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Di Quran surat Al-Mu'minun ngajarin kita bahwa mayit yang sudah wafat gak mungkin balik ke dunia. Begitupun Uqbah bin Abi Mu'ayth, dia mati gak bisa balik lagi ke dunia. Makanya mumpung kita di dunia langsung selektif memilih teman. Oh kamu ngajak saya ngaji, kamu ngajak saya untuk jadi orang tawadhu, peluk dia. Kamu punya masalah apa, saya mau bantu. Kenapa? Kamu sudah jadi tabungan akhirat saya. Nanti kalau kamu nggak ketemu saya di akhirat, dia akan nyebut nama kita. Di surga dia duluan masuk surga, teman-teman soleh kita Bunda. Dia akan mengatakan kepada Allah apa? Imam Hasan Al Basri mengatakan, dia akan mengatakan ke Allah, Ya Rabb,
ma ataladzat bil jannah illa wa ma'iya sadiqi. Gak indah surga kecuali sahabat saya ikut menemani saya di surga. Gak mau dia di surga sendirian. Itu teman soleh kita di dunia. Ibu Nunun gak mau sendirian. Ngajak kita sebut nama-nama kita, sebut nama saya Bunda ya. Bunda dulu yang pernah ceramah. Kita nggak tahu siapa yang duluan begini. Karena hisab kita beda-beda. Ada yang hisab cepat, ada yang tanpa hisab. Di antara kita ada yang tanpa hisab nanti. Allah wa alam bisawab. Yang otomatis jalan tol masuk surga. Kalau udah duluan orang soleh nggak mungkin dia mau sendirian. Ya Allah, mana tuh dulu teman saya di pengajian Cipete? Mana dia? Oh, dia dulu pernah ninggalin sholat. Kata Allah Azza wa Jalla, saya cuci dulu deh. Ya, belum bersih dia, dicuci dulu. Apa kata dia? Dia komplain ke Allah Azza wa Jalla. Ngeluh dia, ya Allah jangan, nggak mau. Ya Allah saya maunya sekarang juga. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Malaikat cari teman dia di neraka. Ketika dicari di neraka ketemu, dimasukin ke surga. Yang lain penghuni neraka pada ngiri. Pada ngiri, ya Allah, wahai malaikat Zabaniyah, ini yang ngasih dia pertolongan siapa? Rekomendasi kok bisa masuk surga? Ini kan dulu juga ahli maksiat di dunia ini. Apakah dia dikasih syafaat para nabi? Bukan. Dikasih syafaat malaikat? Bukan. Terus lantas siapa yang ngasih dia syafaat? Yang ngasih dia syafaat sadiquhul ladzi kana fid dunya. Teman akrab dia dulu di dunia. Dia minta sama Allah agar dikasih syafaat. Itulah Quran surat Asy-Syu'ara yang kita bahas.